Sudah bisa, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib Masjid Al-Azim yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali memberikan kita semua taufik untuk bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan menghadiri kajian rutin membaca kitab Umdatut Tafsir yang merupakan ringkasan dari tafsir Ibni Katsir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Hari ini sepertinya kita sudah masuk ayat 112 masih dari surat Ali Imran. Mohon maaf, bukan 112. 115 ya. Walaupun sebenarnya 115 itu sudah kita bahas. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan amal ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan menyia-nyiakan amal soleh siapapun, bahkan seandainya orang tersebut berasal dari satu kelompok atau satu komunitas yang kebanyakannya adalah melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat, sebagaimana sudah kita bacakan sebelumnya dari mulai ayat 112, 113, 114, 115 itu terkait dengan orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah, bahwa ada juga di antara mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beramal soleh dan lain sebagainya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan amal ibadah yang dilakukan oleh hambanya. Bahkan walaupun dia punya latar belakang, misalnya ayahnya seorang yang tidak beriman atau komunitasnya bukanlah komunitas yang baik, tetapi ketika dia beriman dengan sungguh-sungguh dan melakukan amal soleh, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan untuknya balasan yang terbaik, balasan yang dibangun di atas prinsip kasih sayang. Kalau balasan itu keburukan, dibangun di atas dasar apa? Keadilan. Jazaan min rabbika ata'an hisaba. Allah berikan nanti balasan berupa kenikmatan di akhirat sebagai jazaa'an min rabbika ata'an hisaba, sebagai pemberian dari Allah, sebagai balasan dari Allah dan pemberian yang banyak. Tapi ketika Allah menghukum manusia dikarenakan kesalahan yang mereka lakukan, Allah berfirman jazaa'aw wifaqa, sebagai balasan yang setimpal, sebagai balasan yang adil. Jadi kalau kita melakukan amal ibadah, terlepas latar belakang kita, terlepas apa yang pernah kita lakukan di masa lalu, kita beriman, kita bertobat, kita beramal soleh, pasti akan Allah balas dengan balasan yang terbaik, dan Allah ampuni dosa-dosa yang kita lakukan. Di ayat 116 ini yang mungkin belum sama sekali kita baca, Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita kondisi orang-orang yang sudah mengetahui kebenaran Nabi Muhammad SAW,
sudah pernah membaca berita tentang kedatangan Nabi Muhammad di dalam kitab Taurat, yaitu orang-orang Yahudi, tetapi mereka tidak mau mengikuti siapa? Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kondisi mereka? Allah berfirman, Innal ladina kafaru. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu lang tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum. Tidak akan pernah bermanfaat untuk mereka, yaitu untuk orang-orang kafir, amwaluhum, harta yang mereka miliki, wala auladuhum, tidak akan juga bermanfaat anak-anak mereka, minallahi syai'a, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, maksudnya kata beliau, bahwasanya harta dan anak-anak mereka itu la taruddu anhum ba'sallah, tidak akan bisa menolak hukuman yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala azabahu, banyaknya harta mereka, banyaknya anak keturunan mereka tidak akan menyelamatkan mereka dari apa? Dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza aradahu bihim, yaitu ketika Allah berkehendak memberikan hukuman bagi mereka. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka itulah orang-orang yang kelak akan menjadi penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya, yaitu orang-orang yang diceritakan sebelumnya ya, yaitu orang-orang Yahudi yang sudah tahu tentang Nabi Muhammad, tentang sifat-sifatnya, bahkan mereka kenal kepada Nabi Muhammad. Sebagian mereka tentunya para ulamanya seperti mengenali siapa Pak? Anak mereka sendiri. Tapi mereka tidak kunjung mau beriman kepada Nabi Muhammad kecuali sedikit. Seperti yang Allah sebutkan di di ayat-ayat ya sebelumnya. Kemudian Bapak dan Ibu, di sini Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya di ayat yang ke-117. Allah memberikan perumpamaan tentang harta benda yang dikeluarkan oleh mereka di dalam kehidupan dunia ini. Allah berfirman, "Mathalu ma yunfiquna fi hadhil hayatid dunya." Perumpamaan apa-apa yang mereka belanjakan, yaitu orang-orang yang tidak beriman, mereka membelanjakan harta mereka menginfakkan harta mereka fi hadhil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia ini, kamathali rihin fiha sirrun asabat hartha qaumin zalamu anfusahum. Perumpamaan mereka itu adalah seperti angin yang di dalamnya ada sirrun. Apa itu sirrun, Pak? Di sini dikatakan sirrun ay bardun syadidun. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan, menginfakkan hartanya tapi dia tidak mau beriman kepada Allah. Perumpamaan seperti apa? Seperti dikatakan di sini seperti rih. Apa itu rih? Angin. Fiha sirrun, di dalamnya ada sirrun. Ibnu Abbas berkata yang dimaksud dengan sirrun ay bardun syadidun, dingin yang sangat hebat, dingin yang sangat. Ada juga yang berpendapat yang dimaksud dengan sirrun dalam riwayat yang lain masih dari pendapat Ibnu Abbas, narun, api. Bertentangan tidak Pak? Ada riwayat Ibnu Abbas mengatakan sirrun itu dingin yang sangat. Tapi dalam riwayat yang lain Ibnu Abbas malah mengatakan sirrun itu artinya apa? Panas. Apakah itu bisa kita kompromikan? Dingin yang sangat, bagaimana cara mengkompromikan? Allahu Akbar. Persis. Ketika dingin itu sudah sampai pada titik yang sangat parah, maka dia akan berubah menjadi sesuatu yang panas, ya. Ini yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir. Dikatakan di sini
Fa innal barda syadida, ya, sesungguhnya dingin yang sangat itu yuhrikuz zuru' wathimar, akan membakar pohon dan buah-buahan sebagaimana sesuatu dibakar oleh api. Bapak pernah tidak memegang es yang panas? Es apa yang panas itu? Biang es ya, dulu kita pernah pegang, saya pernah pegang biang es, itu bukannya dingin malah apa? Panas, dan dia nempel juga. Nempel di kulit. Kalau kita lihat di dalam box pedagang es krim yang keliling itu, di bawahnya ada apa? Ada biang es yang sangat apa? Dingin. Dan kalau dia kena tangan kita, bukan kita kedinginan, malah apa? Kepanasan. Lalu dikatakan di sini asobat, seperti angin yang membawa udara yang sangat dingin. Asobat, yang menimpa hartha qaumin, kebun milik satu kaum, zalamu anfusahum, yang mereka telah menzalimi diri mereka sendiri, fa'ahlakathu, maka angin tersebut membinasakan atau menghancurkan kebun tersebut. Maksud dari perumpamaan ini, kata Ibnu Katsir, begitulah orang-orang kafir, yamhaqullahu thawaba a'malihim, Allah subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan pahala dari amal-amal mereka fi hadhihi dunya, di dalam kehidupan dunia, wa thamarataha, dan buah yang dihasilkan dari amal mereka, sebagaimana kebun itu dirusak oleh angin yang sangat. Artinya percuma seseorang melakukan banyak kebaikan, percuma seseorang melakukan banyak perbuatan yang bermanfaat untuk manusia, kalau dia tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau mengikuti Rasulullah, maka kalaupun akan ada kebaikan, kebaikan itu terbatas di mana, Pak? Di dunia saja. Ada kebaikan yang bisa dia dapatkan, tapi di dunia. Ketika nanti kelak dia kembali kepada Rabb-nya, kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka segala kebaikan yang sudah dia lakukan di dunia dalam kondisi sudah dibayar apa? Kontan. Sudah dibayar apa? Lunas. Di hari di mana mereka semestinya memanen hasil dari apa? Akhirat itu kan sebenarnya waktu kita memanen apa, Pak? Allah berfirman di dalam salah satu ayatnya, apa kata Allah? Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan apa? Kematian. Fa innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah, setiap orang hanyalah akan mendapatkan balasan yang sempurna dari amal mereka pada hari kiamat. Faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannata faqad, siapa yang diselamatkan dari api neraka lalu dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah faza yafuzu fahuwa faizun, sungguh dia telah menang. Wa mal hayatud dunya illal mataul gurur, sungguh kehidupan dunia ini hanyalah perhiasan yang menipu. Artinya sebanyak apapun yang dibelanjakan, yang dikeluarkan, yang diinfakkan, bahkan dia niatkan itu untuk membantu orang miskin, untuk membantu atas dasar kemanusiaan, itu akan dibalas tunai oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika mereka nanti kembali kepada Allah, mereka menyangka akan mendapatkan apa, Pak? Mendapatkan balasan itu, mereka dapatkan semuanya sudah habis, karena Allah telah balas dengan tunai ketika mereka masih di mana, Pak? Oleh karenanya kan pernah kita bahas dulu ya, kalau ada orang yang tidak beriman, entah itu orang namanya kafir atau musyrik, mereka melakukan amal, boleh jadi harta mereka jadi makin apa? Boleh jadi badan mereka jadi apa? Jadi sehat. Boleh jadi kehidupan mereka jadi orang bilang berkah, banyak apa namanya? Banyak kebaikannya. Tetapi dikarenakan mereka melakukan kesalahan yang fatal, yaitu mereka tidak mau mengikuti baginda Rasulullah, mereka tidak mau beribadah sesuai dengan syariat yang telah Allah pilih sebagai penutup syariat-syariat sebelumnya, maka semua yang mereka lakukan faja'alnahu haba'am manthura wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'am manthura. Kelak pada hari kiamat, apa-apa yang pernah dilakukan oleh orang-orang kafir di dunia akan kami tampakkan kepada mereka, lalu kami jadikan seperti debu-debu yang apa? Bukan karena Allah tidak adil,
Itu karena keadilan Allah. Allah sudah balas di dunia, adapun di akhirat tinggal membalas apanya, Pak? Tinggal membalas kesalahan fatal mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, atau kesalahan fatal mereka yang tidak mau mengikuti siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi mereka sudah tahu bahwa Nabi Muhammad adalah penutup para nabi dan rasul. Inna dina indallahil Islam. Agama yang Allah ridhoi untuk dijadikan sebagai jalan menuju Allah hanyalah agama Islam. Dan semua agama para nabi dan rasul adalah agama Islam. Rangkaian Islam itu ditutup oleh diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksud dengan Islam pada intinya adalah ketundukan dan kepasrahan dalam bentuk mentauhidkan Allah. Ketundukan dan kepasrahan dalam bentuk mentauhidkan Allah. Tapi kalau kita katakan Islam dalam arti yang dibawa oleh Nabi Muhammad, berarti ketundukan dan kepasrahan di dalam mentauhidkan Allah dengan cara mengikuti syariatnya siapa? Syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak masih ingat yang pekan lalu kita ceritakan Nabi Muhammad SAW melihat sahabat Umar bin Khattab membaca apa? Masih ingat? Baca Taurat. Lalu apa kata Rasul? Umar, nggak cukup Al-Quran. Al-Quran sudah cukup wahai Umar. Demi yang jiwa Muhammad, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, seandainya Musa ibnu Imran masih hidup pada hari ini, tidak ada pilihan bagi beliau kecuali datang kepadaku dan beriman kepadaku. Dan kita sudah ceritakan kisahnya Nabi Isa ya, di akhir zaman itu datang, kemudian beliau beribadah dengan mengikuti syariatnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas Bapak dan Ibu sekalian, dalam riwayat dikatakan, demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidak ada seorang pun yang mendengar tentang diriku, baik dia seorang Yahudi ataupun Nasrani, setelah aku diutus oleh Allah, kemudian dia tidak mau beriman sampai dia mati, padahal dia sudah mendengar tentang diriku, tapi dia tidak mau beriman kepadaku, dan dia tetap ingin jadi Yahudi dan Nasrani, illa kana min ahlin nar, kecuali kelak pada hari kiamat dia akan menjadi apa? Penduduk neraka. Berarti kalau ajaran apapun setelah diutusnya Nabi Muhammad itu dianggap sudah habis masa apanya? Masa berlakunya. Maka di sini Allah bilang, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fil hayatid dunya." Perumpamaan orang yang berinfak, berderma, melakukan kebaikan, tetapi dia tidak mau melakukannya sesuai dengan apa? Dengan syariat Nabi Muhammad, itu akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kebaikan itu akan diterima kalau dilakukan ikhlas karena Allah dan dilakukan dengan cara yang pernah diajarkan oleh siapa? Itu kan sering kita sebut dengan ikhlas dan ittiba. Sebagian ulama mengistilahkannya ikhlas dan ilmu. Ikhlas artinya niatnya karena Allah, ilmu dilakukannya sesuai dengan apa yang dia ketahui dari apa? Pengajaran yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas atau tidak Bapak-bapak? Baik. Lalu Allah tutup rangkaian ayat ini dengan firman-Nya, "Wa ma zalamahumullah," dan Allah tidaklah menganiaya hamba-hambanya, walakin anfusahum yazlimun, akan tetapi diri mereka yang menzolimi diri mereka sendiri. Merekalah yang menzolimi diri mereka. Mereka sudah tahu kebenaran yang ada dalam kitab Taurat. Bahkan di dalam Taurat itu ada cerita tentang sahabat Nabi. Siapa yang hafal surat Al-Fat? Di akhir surat Al-Fat apa kata Allah? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlam minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit Taurah. Itulah perumpamaan para sahabat di dalam kitab Taurat. Wa mathaluhum fil Injil, adapun perumpamaan mereka yaitu para sahabat Nabi dalam kitab Injil, kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlaza fastawa ala suki, umpama seorang petani yang menanam
bibit, lalu menumbuhkan tunas-tunas. Jadi sahabat diumpamakan seperti apa? Tunas. Ketika tunas itu keluar, maka dia akan menguatkan tanaman induknya. Yu'jibuz zurra'a liyaghiza bihimul. Dengan tunas-tunas itu Allah hendak membuat senang penanamnya dan membuat dongkol orang-orang yang orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa Nabi Muhammad SAW itu kondisinya sebenarnya benar-benar sudah diketahui oleh umat-umat sebelumnya, tetapi mereka menzalimi diri mereka sendiri dalam banyak bentuk. Salah satunya adalah menyembunyikan ilmu, ada juga sombong. Apa itu sombong? Kenapa harus dari keturunan Arab? Kenapa harus dari keturunan Ismail? Bukan keturunan Nabi Yakub alaihi salam. Kami kan nahnu abnaullah wa ahibbah. Kami ini anak-anak Allah dan yang tersayang. Kenapa kok malah yang dipilih siapa? Orang Arab itu yang dari keturunan Ismail. Laisa alaina fil ummiyina sabil. Mereka itu orang-orang ummi, kami nggak ada kewajiban mengikuti mereka. Tapi kan sudah diceritakan dalam Taurat, iya, itu khusus untuk orang Arab. Itu khusus untuk selain orang-orang. Ini namanya apa, Pak? Sombong. Batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Artinya bukan Allah menzalimi hamba-hambanya, tapi hamba itu yang apa, Pak? Menzalimi dirinya sendiri. Dia merasa dirinya yang terbaik, dia tidak pantas mengikuti, dia pantasnya diapakan? Diikuti. Ya seperti yang kita lihat sekarang di Palestina, saudara kita diperlakukan dengan dalam bentuk yang paling buruk, dalam bentuk yang paling keji, dan orang-orang Zionis itu merasa di bawah semua aturan, di bawah semua konsensus kesepakatan, di atas semua undang-undang, aturan, tidak ada nilai kemanusiaan. Dia merasa dirinya di atas apa, Pak? Di atas hukum. Nggak mau dia diatur. Dan Masya Allah ya, kita tidak bayangkan orang-orang yang pernah bernegosiasi. Yahudi itu pernah bernegosiasi dengan siapa? Bernegosiasi. Negosiasinya dengan Allah. Iya. Ada kasus pembunuhan, mereka juga yang bunuh. Lalu kata mereka, ini gimana cara membongkar kasus ini? Ya udah, kata Nabi Musa, bunuh kamu diperintahkan menyembelih seekor sapi. Padahal kan jelas, nego terus, sapinya kayak gimana? Sampai dikatakan sapinya itu warnanya kuning tua, lalu sapinya tidak tua, tidak muda, lalu sapinya itu tasurrun nazirin, enak kalau dipandang, wala taskil hartha musallamatun la syiyata fiha, itu sapi-sapi yang nggak pernah digunakan membajak sawah, tidak pernah digunakan untuk mengangkut air, dan tidak ada cacat sama sekali. Artinya perintah Allah pun masih mereka negosiasi. Iya, ribet banget. Kalau kepada Allah mereka bernegosiasi dengan, apalagi kalau dengan siapa? Dengan manusia yang mereka anggap di bawah mereka. Itu akan lebih rumit lagi seperti yang sekarang. Negosiasi nggak pernah ada ujungnya. Negosiasi yang nggak pernah ada apa? Saya pekan kemarin itu pekan yang saya optimis sekali, mudah-mudahan untuk 60 hari ke depan akan ada gencatan senjata, akan mudah-mudahan, tapi tiba-tiba gagal lagi, lalu ada lagi alasan dan lain sebagainya. Ya bernegosiasi. Ya begitulah mereka. Makanya kita ini udah berbulan-bulan ngomongin mereka. Ini gibah bukan ya? Gibah sana ya. La haula wala quwata illa billah. Iya, Pak. Sikap mereka yang keras, yang sombong, yang merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Ya. Oleh karenanya begitulah mereka ya. Akhirnya kita semakin paham kenapa di akhir zaman kelak batu-batu pun akan ikut-ikut membantu orang-orang yang beriman. Jadi Gaza itu mereka semua dihancurkan.
nggak ada yang tersisa, hancur semua. Dan akhirnya kita paham kenapa di akhir zaman itu kelak semua makhluk akan ikut apa? Akan ikut memerangi mereka, kecuali kata Nabi apa? Syajaratul Gharqad, yaitu pohon Gharqad. Jelas bapak-bapak dan ibu-ibu? Baik. Di ayat 118 di situ bapak-bapak kalau lihat dan ibu-ibu juga, di situ Allah Subhanahu wa taala menurunkan panduan kepada kita agar jangan sekali-kali kita mengambil teman dekat, teman kepercayaan, teman yang kita ceritakan banyak hal kepada dia dari kalangan orang-orang yang di luar apa namanya? Di luar agama kita. Jangan sekali-kali kalau kita ingin mengambil teman yang sangat dekat, teman yang tahu banyak hal tentang kita, teman yang mungkin tahu rahasia-rahasia kita, apalagi kalau itu kaitan dengan negara, kaitan dengan sistem yang terkait dengan kemaslahatan orang banyak, itu jangan sekali-kali kita pilih orang-orang yang berada di luar kita. Karena itu adalah satu hal yang sangat berbahaya. Coba dilihat di ayat 118. Di ayat ini Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, la tattakhidhu, janganlah kamu mengambil atau menjadikan bitanatan min dunikum. Bitanah itu artinya teman yang sangat dekat, orang kepercayaan, orang yang kita ceritakan banyak hal, min dunikum, dari luar kalian. Nanti akan kita baca penafsiran Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan min dunikum yaitu dari agama lain, dari orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kalian. Dikatakan di sini Ibnu Katsir berkata min dunikum ay min ghairikum min ahlil adyan, yaitu dari kelompok lain yang berbeda agama dari kalian, terlepas agamanya apapun, Pak. Jangan berikan mereka posisi yang apa? Yang strategis, yang terkait dengan rahasia-rahasia kaum muslimin, apa langkah-langkah strategis kaum muslimin dan lain sebagainya. Itu jangan sampai yang dipilih adalah apa? Bitanatan min dunikum, orang dari luar kalian. Kenapa enggak boleh ya Allah? La ya'lunakum khabala, karena mereka tiada henti-hentinya khabala, menimpakan kesulitan atas kalian atau menimpakan keburukan atas kalian. Waddu ma anittum, mereka suka seandainya kalian susah. Qad badatil baghdha'u min afwahihim, bukankah sudah nampak nyata al-baghdha'? Apa itu baghdha'? Kebencian. Min afwahihim, dari mulut-mulut mereka. Apa kalian tidak bisa membaca cara mereka berbicara, cara mereka berkata? Allah bilang kalau kalian perhatikan gaya bahasa mereka, akan kalian tahu kok apa sebenarnya yang tersembunyi di dalam apa? Di dalam hati mereka. Wa ma tukhfi suduruhum akbar, dan apa yang disimpan di dalam dada-dada mereka itu lebih akbar, lebih apa? Ini yang sedang berfirman siapa ini, Pak? Yang menciptakan mereka, yang maha mengetahui isi hati mereka. Walaupun mungkin Bapak bilang enggak, saya punya pengalaman, orangnya baik dan lain sebagainya. Mungkin saja kan Allah katakan di ayat yang sebelumnya, di ayat berapa itu? Di ayat 113 memang ada sebagian. Tapi mayoritasnya apa, Pak? Wa aktsaruhumul fasikun yang kita bahas sebelumnya. Tapi mayoritasnya mereka itu dan sulit kita berjudi untuk sesuatu yang sangat apa? Belum tahu kan kita rezeki kita ini ketemu orang yang tipenya tipe apa namanya? Tipe yang lurus atau tipe yang bengkok-bengkok. Maka jangan sekali-kali kita memberikan mereka rahasia-rahasia yang sangat apa? Yang sangat penting di dalam permasalahan pribadi ataupun dalam permasalahan yang sifatnya apalagi yang bersifat umum. Lalu Allah berfirman, qad bayyana lakumul ayat, telah kami jelaskan kepada kalian ayat-ayatnya, in kuntum taqilun, jika seandainya kalian mau memikirkan. Ini tafsirannya panjang sekali.
panjang Ibnu Katsir menceritakan hal ini, ada beberapa riwayat. Kita tidak baca tafsirnya hari ini barangkali ya, karena waktu berapa menit lagi sebelum Isya? 3 menit, iya, waktunya terlalu terlalu mepet. Baik, seperti biasa 3 menit coba kita gunakan, barangkali ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Iya Pak, silakan. Waalaikumsalam. Mas Andi, saya juga tanya, ada golongan dari Mas Andi itu yang percaya pada satu Tuhan. Ada Nasrani yang percaya satu Tuhan. Percaya bahwa Nabi Isa itu Tuhan. Tidak percaya Nabi Isa. Tidak percaya Nabi Isa itu orang Nabi. Seorang Nabi. Yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Karena kan keputusannya yang kita itu kan yang penting satu Tuhan, percaya Tuhan, satu Tuhan. Saya pas tanyakan begitu, gimana? Allah alam bisawab, itu sudah pernah kita bahas dalam beberapa kali kesempatan bahwa setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka syariat apapun menjadi dihapuskan ya. Ketika Bapak masih ingat kita bahas beberapa ayat yang sebelumnya, dari mulai ayat 100, 101, 102, 103, lalu 104, 105, itu rangkaian ayat yang kesemuanya menjelaskan kepada kita semua kalau ada umat Nabi Isa, seandainya ada umat Nabi Isa di zaman ini, bahkan di zaman Nabi, jangankan di zaman ini, di zaman Nabi, di mana Nabi baru saja diutus, kalau seandainya ada umat Nabi Isa yang komitmen dengan ajaran Nabi Isa dan telah sampai kepada dia berita tentang kedatangan Nabi Muhammad, tentang syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad, tetapi dia tetap tidak mau mengikuti Nabi Muhammad SAW sampai pada akhirnya dia mati dalam kondisi tidak mau beriman dan mengikuti syariat Nabi Muhammad, maka dalam ajaran Islam itu dianggap sebagai orang-orang yang kafir, orang-orang yang dibahasakan dalam bahasa kita adalah orang kafir. Orang kafir itu kan definisi paling sederhana, orang yang tidak beriman kepada syariatnya Nabi Muhammad SAW. Terlepas bahwa dia beriman kepada syariat Allah, beriman kepada syariat yang diturunkan ke siapa? Nabi Musa, Nabi Isa. Tapi kalau dia tahu syariat Nabi Muhammad, telah diserukan kepada dia mengikuti Nabi Muhammad, tetapi dia lebih memilih syariat yang sudah dia pegang sebelumnya, sia-sia. Ya, wa may yabtaghi, ini sudah kita bahas juga, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Barang siapa yang mencari agama lain selain Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat kelak dia termasuk orang yang merugi, Pak. Itu keyakinan kita. Ya, keyakinan kita. Allah a'lam. Siapa tadi, ada pertanyaan? Siapa duluan? Saya lihat beliau angkat tangan. Oh, sudah Isya. Baik, saya pikir baik. Silahkan Bapak. Siapa yang azan? Bapak. Allah.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الصلاة حي على الله أكبر الله لا لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Baik Bapak-bapak, sebelum ditutup tadi saya lihat Bapak, silahkan. Kita tentang Rasulullah pernah mencoba kita baca kitab Taurat. Iya Bapak. Apakah itu hanya apakah itu sebagai isyarat bahwa kita juga sebenarnya enggak Sebaiknya jangan baca. kitab suci yang lainnya. Kalau itu kita niatnya untuk nambah wawasan atau membandingkan dengan kitab suci kita, apakah tidak boleh? Menurut saya Allah alam bisawab Bapak, masing-masing kita lebih tahu kondisi diri kita. Artinya level manusia pertama berbeda-beda levelnya dalam pengertian. Ada orang-orang yang Allah kasih anugerah mereka berdakwah di bidang kristologi, perbandingan agama, dan seperti Dr. Zakir Naik hafizahullah ta'ala, mudah-mudahan Allah menjaganya, berapa banyak kebaikan, tapi artinya masing-masing kita tahu kadar diri kita. Kadar diri dalam arti sejauh mana kita memahami Quran. Artinya kalau baca Qurannya saja kita masih apa? Masih kurang. Lalu kita ingin lompat baca kitab apa? Taurat, itu dikhawatirkan nanti habis waktu kita untuk Iya, saya dulu pernah penasaran kan gimana sih isinya.
Lalu saya pulang pengajian dari satu masjid di Bintaro, saya mampir ke toko buku besar lah, Gramedia. Lalu saya masih pakai gamis putih, pakai peci begini. Lalu saya ke kasir beli apa? Beli Alkitab. Sampai sekarang nggak saya baca. Artinya kalau kita baca apa yang ada dalam Islam, kita akan kesulitan cari waktu luang untuk apa? Karena begitu luasnya apa namanya? Iya, betapa walaupun kadang ada fase di mana kita mungkin ada ketertarikan kepada sesuatu yang sifatnya apa namanya? Tadi yang kita sebut dengan apa? Kristologi. Di fase tertentu mungkin, di fase tertentu dalam perjalanan hidup seseorang mungkin saja apa namanya, toh nabi yang berkata kepada yang menegur Khalifah Umar, tapi nabi juga yang pernah bersabda, hadits an Bani Israil wala haraj, silahkan ceritakan kisah Bani Israel, tidak ada dosa atas kalian. Ya, artinya, tapi kita sekali lagi harus tahu siapa. Kalau selevel Umar bin Khattab saja diapakan? Ditegur, lalu apalagi dengan kita. Nabi kan mengatakan kalau kalian mendapatkan kisah Israiliyat apa? La tusaddiquhu wala tukadzibuhu. Jangan dibenarkan tapi jangan juga diapakan? Didustakan. Artinya nggak mungkin kalau itu nggak baca atau nggak dengar. Ya, dalam arti ada kondisi-kondisi, dan Nabi memerintahkan sebagian sahabat untuk mempelajari bahasa Ibrani, bahasa Persia dan lain sebagainya. Allah a'lam bishawab. Baik. Masih ada atau sudah habis, Pak Ihsan? Gimana pandangan Islam kan tidak boleh mempercayakan sesuatu itu kepada selain Muslim. iya, Ini segi medis yang kita. medis. Saya kita seorang Muslim itu konsultasi dengan psikiater atau psikolog Hmm. yang Muslim. Iya. Nah, kita cerita banyak hal. Iya. Apa yang ada kita keluarkan. Itu pandangan ini. Yang saya ketahui selama ini, kalau kita tahu dia adalah seorang dokter yang amanah, punya kapasitas, punya memang kemampuan di bidang itu, yang saya ketahui itu termasuk bagian dari muamalah yang diperbolehkan, tapi yang diceritakan hanyalah yang terbatas tentang hal yang medis itu nggak ada masalah, Pak Ihsan. Ada beberapa riwayat saya pernah baca di zaman sahabat juga ada orang-orang, entah orang-orang Yahudi atau orang-orang apa Persia yang dijadikan sebagai semacam apa, bukan penasehat, dokter begitu. Orang datang ke sana lalu berobat dan lain sebagainya. Tapi kalau di zaman Nabi dan zaman Khulafaur Rasyidin sangat minim sekali orang-orang di luar Islam dijadikan apa, pejabat-pejabat. Apalagi di zaman Khulafaur Rasyidin. Mulai terjadi yang seperti itu di masa, kalau saya tidak salah, di Abbasiyah atau bahkan di zaman Umayyah kalau saya tidak salah, sudah mulai ada apa namanya, orang-orang yang ya makin besar ukuran apa namanya, ukuran daulah Abbasiyah atau ukuran negeri-negeri itu, sehingga terkadang ada kondisi ya kita anggap itu pelanggaran, pelanggaran sebenarnya, tapi ya sudah menjadi bagian dari apa sejarah. Allah a'lam bishawab. Tapi di zaman Khulafaur Rasyidin benar-benar, nanti akan kita baca ada cerita bahwa di zaman Khalifah Umar ada seorang laki-laki dari kota Hirah namanya. Ini ada di ayat di tafsirnya yang akan insya Allah pekan depan kita baca. Itu ada seorang sahabat merekomendasikan kepada Khalifah Umar agar mengangkat seorang laki-laki dari bangsa apa? Dari bangsa Hirah kalau saya tidak salah di sini. Ya, dikatakan di sini, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, dikatakan kepada Umar, ada seorang pemuda dari ahli Hirah. Dia seorang yang hebat dalam pembukuan. Kenapa enggak dijadikan sekretaris saja, wahai Amirul Mukminin? Maka beliau berkata, ya kalau begitu kita telah menjadikan bitonah dari luar kita. Sedangkan maka beliau baca ayat yang tadi, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitonatam min dunikum. Jangan kalian jadikan apa? Bitonah, orang yang sangat dekat dengan kalian, min dunikum, dari luar kalian. Wadduma anittum,
mereka itu nggak ada habis-habisnya menyusahkan kalian. Dan memang ya dalam sejarah begitu Pak ya, apa namanya, orang-orang yang di luar di luar Islam ya umumnya ya, walaupun kadang ada saja pengecualian, termasuk dalam sejarah Indonesia ya, kadang orang-orang yang berbeda-beda keyakinan seringkali jadi apa namanya, jadi atau berada di barisan yang di barisan yang lain, walaupun kadang ada juga tokoh-tokoh yang apa namanya, tokoh-tokoh yang menjadi bagian dari bagian dari perjuangan untuk kemerdekaan, tapi umumnya mereka kebanyakan kadang diberikan fasilitas dikarenakan mereka mengikuti keyakinan yang lain, itu diberikan fasilitas dan lain sebagainya, sehingga cenderung ya sudah, saya sudah nyaman, sudah enakan begitu ya, sehingga banyaklah kalau di kita juga di Indonesia kasus-kasus seperti itu zaman dulu ya, bahkan di beberapa daerah ada beberapa, dalam tanda kutip, beberapa golongan yang nggak boleh misalnya membeli tanah atau kayak di ya Bapak tahu lah ya, di daerah di sana, di mana itu, di Jogja itu ya, ada juga, itu kan nggak bisa dilepaskan dari perjalanan sejarah. Allah alam bissawab. Saya rasa sementara waktu itu dulu yang bisa kita bahas sama-sama. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.